Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Husni Rahman dengan BP 2010953002. Saya dari kelompok kontrol pemupukan tanaman dan penyiraman tanaman The Greenhouse. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang elemen sensing dari masing-masing sensor yang ada pada rangkaian yang telah kami buat. Yang pertama itu adalah LDR. LDR itu Light Dependent Resistor adalah suatu komponen elektronika yang memiliki hambatan yang dapat berubah sesuai perubahan intensitas cahaya. Resistansi dari LDR akan menurun jika ada penambahan intensitas cahaya yang mengenainya. Pada dasarnya, komponen ini merupakan suatu resistor yang memiliki nilai hambatan bergantung pada jumlah cahaya yang jatuh pada permukaan sensor tersebut. LDR dapat dibuat dari semikonduktor beresistensi tinggi yang tidak dilindungi dari cahaya. Jika cahaya yang mengenainya memiliki frekuensi yang cukup tinggi, foton yang diserap oleh semikonduktor akan menyebabkan elektron memiliki energi yang cukup untuk meloncat ke pita konduksi. Elektron bebas yang dihasilkan dan pasangan lubangnya akan menghasilkan listrik sehingga menurunkan resistensinya. Cara kerja dari sensor LDR ini adalah mengubah energi foton menjadi elektron. Umumnya satu foton dapat membangkitkan satu elektron. Salah satu contoh pengguna LDR adalah pada rangkaian ini pendeteksi cahaya untuk menutup atau membuka atap greenhouse. Pada datasheet seperti inilah ukuran dari uh, sensor LDR ini. Lalu dapat dilihat pada grafik untuk power dissipation-nya seperti ini dari 250 menuju di bawah 50 yang dari awalnya pada awalnya di 250 pada temperaturnya akan meningkat seiring dengan penggunaan. Lalu seperti inilah respon sensornya dari yang awalnya tidak ada reaksi menjadi bereaksi. Lalu seperti inilah contoh rangkaian jika menggunakan sensor LDR. Baik, selanjutnya kita masuk ke rain sensor. Rain sensor ini atau sensor hujan digunakan untuk mendeteksi dan mengetahui magnitudo tertentu. Sensor air hujan dibuat dengan memanfaatkan konduktivitas air hujan sehingga apabila bagian tersebut terkena air hujan, maka rangkaian akan tersambung atau sensornya aktif. Pada saat air hujan mengenai panel sensor, maka terjadi proses elektrolisa oleh air sehingga air yang masuk dalam cairan elektrolit itu cairan dapat mengantarkan arus listrik. Sensor ini dibuat menggunakan papan PCB yang jalurnya berliku-liku agar air yang mengenai jalur tersebut dapat menyatu dan menghantarkan arus listrik. Sensor air hujan berfungsi untuk memberikan nilai masukan pada tingkat elektrolisa air, di mana air-air akan menyatu panel sensor air. Untuk menghindari karat atau tertutup kotoran yang menyebabkan sensor tidak bekerja, jalur yang dibuat berliku-liku itu harus dilapisi timah atau apapun yang dapat menyatu dengan jalur tersebut yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, seperti inilah rain sensor atau rain detector. Ada jalur berliku-liku untuk mendeteksi air hujan ya. Lalu pada output sensornya itu menggunakan voltage maksimumnya 15 volt dengan maksimum arusnya sekitar 50 mA. Lalu kita lanjut ke bagian touch sensor. Nah, pada touch sensor ini bisa juga disebut dengan sensor sentuh berdasarkan eh, sensor sentuh ini menggunakan reaksi kapasitif. Berdasarkan reaktif kapasitifnya dalam keadaan normal atau tanpa sentuh,
atau outputnya itu low ketika disentuh maka akan high. Modul ditempatkan pada permukaan yang selain logam, dapat ditempatkan di bawah plastik atau kertas sehingga tombolnya bisa atau sensornya bisa tersembunyi. Pada sensor ini menggunakan sistem tegangan operasinya 2 volt hingga paling tingginya 5,5 volt dengan arus 1,5 mikroampere sampai 3 mikroampere. Respon time-nya 60 milisecond dengan tegangan output yang sama dengan tegangan input. Seperti inilah contoh rangkaian pada tok sensor. Nah, selanjutnya kita masuk ke soil moisture. Pada soil moisture, dapat dilihat soil moisture fisiknya memiliki dua cabang. Eh, Soil moisture ini digunakan untuk dapat mengukur suhu maupun nilai kelembapan pada tanah. Memiliki elemen penginderaan suhu dan elemen penginderaan kelembapan, makanya bisa dapat mengukur suhu dan nilai kelembapan pada tanah. Pada kedua elemen ini memiliki bahan semikonduktor. Kalau pada bagian indera kelembapan terdiri dari dua elektroda untuk merasakan kelembapan udara. Saat kelembapan berubah, resistansi akan berubah dan kelembapan udara akan terasa. Elemen penginderaan suhu terdiri dari elemen koefisien suhu negatif yang berarti bahwa ketika suhu meningkat, resistansi akan menurun. Nah, eh, pada soil moisture ini memiliki modul. Untuk pada modulnya ini memiliki VCC-nya 3,3 sampai 5,5 volt. Lalu memiliki ground, di di out sama out atau digital output sama analog output untuk pin-nya. Lalu pada modulnya untuk terhubung eh, ke sensornya menggunakan dua pin seperti itu. Lalu kita lanjut kepada water sensor. Water sensor ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan eh, rain sensor. Memiliki jalur pada sensornya. Rain sensor ini bedanya ada pada pinnya dan penggunaannya. Nah, pada water level sensor ini menggunakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi ketinggian air dengan output analog, kemudian diolah menggunakan microcontroller atau bisa juga menggunakan rangkaian rangkaian lain. Pada water level sensor ini cara kerjanya dengan membaca resistansi yang dihasilkan air yang mengenai garis lempengan pada sensor. Hampir sama seperti dari rain detector atau rain sensor. Seperti ini contoh penggunaannya jika menggunakan Arduino. Lalu pada spesifikasinya menggunakan arus DC sebesar 5 volt, lalu dengan arus eh, sebesar 20 miliampere. Bekerja pada temperatur 10 derajat sampai 30 derajat dan memiliki penampakan seperti berikut. Lalu flow meter. Water flow meter menggunakan sistem Hall effect sensor.
Lalu me memiliki 3 output, yaitu ada output, VCC, ground, dan PWM. Ada water flow sensor ini. Water flow sensor, eee, memiliki penampakan seperti ini, yang digunakan pada saat, eee, implementasi pada desain. Water flow sensor ini bekerja ketika air mengalir, maka turbinnya akan berputar, menggunakan, sistem Hall effect sensor pada water flow sensor ini. Lalu, ketika turbin ini berputar, maka akan terbaca debit air dan volume air pada, pipa tersebut. Pada water flow ini menggunakan 5 VCC 5 volt. Lalu, PWM-nya berfungsi untuk menyambungkan bisa menyambungkan ke pin digital digital pada Arduino, tapi pada rangkaian untuk, eee, PWM-nya. Lalu memiliki 20, milimeter diameter lingkaran untuk penyambungan pipanya. Mungkin seperti ini gambarnya. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.